Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Karamika. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang tes inteligensi. Yang pertama itu ada konstruk teori inteligensi. Di dalam upaya mendefinisikan hakikat inteligensi akan terdapat definisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut lazim bersumber pada perbedaan pengertian dasar yang dibangun dari renungan tentang dan atau pengamatan terhadap apa yang disebut dengan perilaku intelligence. Sejumlah penyusun tes telah berupaya mendefinisikan intelijensi. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Wechsler dalam Jackson 2003 yang disebut intelijensi merupakan kapasitas agregat atau global dari individu untuk bertindak secara bertujuan dan berpikir secara rasional serta berhubungan secara efektif dengan lingkungan sekitarnya. Disebut agregat atau global karena intelijensi terdiri atas elemen-elemen atau kemampuan-kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen tapi dapat dibedakan secara kuantitatif. Terdapat beberapa implikasi dalam diskusi Wechsler mengenai hal-hal seputar intelijensi. Di antaranya yang pertama ada intelijensi mencakup beberapa kemampuan terpisah yang terorganisir secara bersama-sama. Yang kedua itu ada intelijensi dan perilaku merupakan hal-hal yang berbeda. Yang ketiga ada pengaruh lain di luar kemampuan dan berdampak terhadap perilaku intelijen. Dan yang terakhir ada tingginya kemampuan dalam area tertentu tidak harus atau tidak selalu menghasilkan perilaku intelijen di area lainnya. Berikut adalah posisi kemampuan intelektual sebagai landasan pengembangan. Yang pertama ada kemampuan inteligensi dan intelektual memprestasikan konstruk hipotetik yang ditarik dari berbagai studi observasional, psikometrik, laboratoris dan ada juga studi lapangan. Yang kedua itu ada intelijensi merupakan suatu unitas multiplex, yakni seperangkat sistem yang terdiferensiasi beroperasi secara semi otonomi, namun tetap menjadi metasistem yang terorganisir. Dan yang ketiga ada terdapat ciri khusus dari intelijensi yang muncul seiring perkembangan dikarenakan kematangan fungsi biologis. Dan yang keempat ada banyak ragam pemrosesan intelektual yang berpengaruh terhadap perilaku intelijen. Pemrosesan tersebut dapat terdeteksi oleh konten dan format tes. Yang kelima, meskipun salah satu dan banyak ragam performa intelektual dapat digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual umum, generalisabilitas akan lebih baik apabila evaluasi dilakukan terhadap sampel yang luas, mencakup beragam tipe pengukuran yang berbeda-beda. Yang keenam, ada perilaku intelijen merupakan suatu hal yang tergantung konteks dan ditetapkan secara sosial. Terdapat kesamaan antara penyesuaian sosial dan perilaku intelijen. Mustahil untuk mengukur perilaku intelijen dalam isolasi terhadap suatu lingkungan di mana seharusnya perilaku intelijen tersebut ditampilkan. Ada perilaku intelijen tidak hanya diwujudkan oleh kemampuan yang tercermin dalam performa kognitif tradisional, namun dalam lingkungan sosialnya juga.
Yang kedua itu ada tes intelijensi David Wechsler. David Wechsler 1958 mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. David Wechsler pertama kali memperkenalkan tes intelijensi yang dirancang khusus digunakan untuk orang dewasa pada tahun 1939 yang dinamai Wechsler Belevance Intelligent Scale, disebut juga WB. WB terdiri dari 11 subtes yang terbagi dari dua bagian. Yang pertama ada skala verbal. Skala verbal meliputi kemampuan dalam bekerja menggunakan simbol-simbol yang abstrak. Jumlah dan tingkat manfaat seseorang berdasarkan latar belakang bidang pendidikannya, kemampuan memori verbal, dan yang terakhir ada kefasihan dalam kemampuan verbal. Yang pertama tuh ada subtes 1. Subtes 1 itu ada informasi. Dalam subtes ini aspek intelektual yang diukur diantaranya ada pengetahuan umum, pembelajaran yang didapat di sekolah, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendapatkan pengetahuannya, dan kepedulian kepada dunia, memorinya jangka panjang. Yang subtes kedua ada pemahaman. Dalam subtes ini yang diukur ada pengetahuan psikisnya, kematangan sosial, pengetahuan mengenai standar perilaku, kemampuan untuk mengevaluasi pengalaman masa lalunya, dan pemikiran abstrak dan generalisasi, penghakiman sosial, akal sehat, atau penilaian dalam situasi sosial. Pegang lingkungan sosial seperti kode moral, aturan sosial, dan peraturan. Yang terakhir ada pemahaman dan kewaspadaan ke dunia sehari-harinya. Yang subtes ketiga adalah rentan angka. Dalam subtes ini yang diukur adalah proses penarikan kembali. Kedua ada reversibilitas, yaitu kemampuan untuk menggeser pola pikir. Dan yang ketiga ada konsentrasi. Dan subtes keempat adalah aritmatika. Dalam subtes ini yang diukur adalah keterampilan berhitung, memori, auditori, penalaran numerik, dan kecepatan manipulasi numeriknya, konsentrasi dan perhatiannya, penalaran logis, abstraksi, dan analisis masalah numeriknya. Dan subtes kelima ada kesamaan. Dalam subtes ini yang diukur adalah penalaran abstrak logisnya, pembentukan konsep verbal atau pemikiran konseptualnya, membedakan hal yang penting dari rincian yang tidak penting. Dan yang terakhir ada kemampuan asosiatif dikombinasikan dengan fasilitas bahasa. Yang keenam ada subtes kosakata. Dalam subtes ini yang diukur adalah perkembangan bahasanya, pengetahuan dalam kosakatanya, kecerdasan verbal secara umum, penggunaan bahasa, dan kemampuan belajar verbalnya. Ukuran Roche efisien intelektual yang optimal, subjek, latar belakang pendidikan, dan yang terakhir ada rentan ide dan pengalamannya. Terus ada skala yang kedua ada skala kinerja. Skala kinerja ini mengungkapkan hal-hal yang diantaranya adalah tingkat dan kualitas kontak nonverbal individu dengan lingkungannya, kemampuan mengintegritas stimulus
perseptual dengan respon motorik yang relevan. Terdapat beberapa subtes yang terdapat dalam skala kinerja, yaitu penyelesaian gambar, yang kedua ada pengkodean digit simbol, yang ketiga ada desain blok, yang keempat ada pengaturan gambar, yang kelima ada praktikan objek. Yang B ada petunjuk penggunaan tesnya. Yang pertama ada scoring. Di scoring itu kita belajar gimana caranya tata cara scoringnya. Tata cara scoringnya yang pertama ada subtes, yaitu informasi. Setiap jawaban yang benar diberi tanda plus dan diberi skor 1, dan setiap jawaban yang salah akan diberi tanda minus dan diberi skor 0. Jika jawabannya OP meragukan, pemeriksa harus menerima penyelesaian lebih lanjut, misal mengajukan pertanyaan, coba jelaskan lebih lanjut jawaban saudara gitu. Dan skor pada subtes ini adalah jumlah jawaban yang benar yang dijawab partisipan. Skor tertinggi pada subtes tersebut adalah 25 jika jawaban salah sebanyak 5 kali secara turut-turut, sebaiknya berhenti. Dan subtes kedua ada pemahaman. Di pemahaman ini kita harus mengerti skor tiap jawaban bisa 2, 1, atau 0 tergantung pada ketepatannya sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditetapkan. Skor tertinggi adalah 20. Jika jawaban salah sebanyak 4 kali secara berturut-turut, berhenti. 3 subtes, 3 digit span. Skor deret angka, baik yang maju atau yang mundur, adalah sesuai dengan jumlah bilangan deret angka yang berhasil diulang kembali oleh OP dengan gambar diberi tanda plus. Jika 2 buah deret bilangan yang serupa gagal diulangi oleh OP, maka pemeriksa tidak boleh melanjutkan dengan deret bilangan berikutnya. Terus skor tertinggi adalah 17. Yang terakhir, jika jawaban salah sebanyak 2 kali berturut-turut, sebaiknya berhenti. Dan di tes keempat itu ada aritmatika. Setiap jawaban yang akan diberikan skor 1 dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 15 detik untuk soal nomor 1 sampai 336 detik untuk soal nomor 4 sampai 660 detik untuk nomor 7, 8120 detik untuk soal nomor 9 sampai 10. Pada soal 9 dan 10, jika jawabannya benar, waktu maksimalnya 15 detik, maka akan diberikan skornya 2. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 14. Jika salah 3 kali secara berturut-turut, sebaiknya berhenti. Di subtes kelima ada kesamaan. Jawaban diberi skor 2, 1, atau 0 tergantung pada ketetapannya sesuai dengan kunci jawaban. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 24. Jika jawaban salah sebanyak 3 kali berturut-turut, sebaiknya berhenti. Dan keenam ada kosakata. Setiap jawaban mendapat skor 1, abstrak, setengah konkret, dan yang 0 salah. Sesuai dengan kunci jawaban yang ditetapkan, jawaban benar diberi tanda plus atau setengah, sedangkan jawaban yang salah diberi tanda minus. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 42. Jika jawabannya salah sebanyak 5 kali berturut-turut, sebaiknya berhenti. Yang ketujuh ada subtes 7 ada pengaturan gambar, yang dimana skor 2 masing-masing untuk seri rumah, seri penongan, dan seri elevator jika susunannya tepat.
skor 3, 2, 1 atau 0 sesuai dengan kunci yang ditetapkan masing-masing untuk seri pacaran, memancing, taksi. Skor tambahan untuk seri memancing dan seri taksi sesuai dengan petunjuk. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 21. Jika jawabannya salah 2 kali berturut-turut sebaiknya berhenti. Dan subtes yang ke-8 ada penyelesaian gambar. Skor 1 bagi setiap gambar yang dijawab benar. Skor 0 jika salah. Jika pada gambar 11 bayangan lengan pada cermin dijawab kakinya tidak ada, katakanlah ya apalagi. Jika jawabannya tetap salah maka dianggap gagal. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 15. Jika jawabannya salah sebanyak 3 kali berturut-turut juga sebaiknya berhenti. Yang subtes ke-9 ada desain blok. Akan diberikan skor 6, 5, 4 atau 3 bagi susunan yang benar dalam batas waktu sesuai dengan tabel scoringnya. Jika tidak berhasil tersusun secara benar atau tersusun benar tapi melebihi kapasitas waktu melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka diberi skor 0. Skor tertinggi pada subtes ini adalah 42. Yang kedua itu ada langkah interpretasi, yaitu konten penilaian pada hasil tes harus terdiri dari verbal berupa verbal skills, verbal IQ, main, standar definisi, indeks, verbal score, dan tabel kategori. Yang kedua ada performs, berupa perform skills, perform IQ, main, standar defisit, indeks performs, skills, dan tabel kategori. Yang ketiga ada full skills, full IQ, original skills dan original IQ, dan penurunan mental index. Baik, segitu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.